Putri Mawar dan Burung Emas. Alkisah pada sebuah kerajaan di sebuah negeri yang jauh. Hiduplah seorang putri yang cantik dan baik hati. Dia memiliki rambut merah panjang dan ia juga sangat menyukai bunga mawar, sehingga semua orang memanggilnya Putri Mawar. Bukan hanya itu, Putri Mawar juga memiliki suara yang sangat merdu, membuat rakyat dan penghuni istana sangat mengaguminya. Setiap malam setelah matahari tenggelam dan orang-orang telah bersiap tidur, Putri Mawar selalu pergi ke balkon kerajaan, kemudian ia akan bertepuk tangan. Mendengar tepukan tangannya, seekor burung berbulu emas datang entah dari mana. Lalu ia hinggap di bahu sang putri. Seketika setelahnya, rambut sang putri mulai bersinar, berkibar-kibar dengan cahaya merah yang cemerlang. Burung emas, sekarang waktunya orang untuk beristirahat dan tidur. Saatnya sekarang kita menyanyikan lagu indah agar orang-orang bisa beristirahat dengan nyaman sampai mereka tertidur, lalu bermimpi indah hingga matahari terbit. Si burung emas kemudian mulai melantunkan sebuah lagu yang mempesona. Setelah itu, Putri Mawar pun juga ikut bernyanyi. Mendengar suara nan merdu itu, semua orang di kerajaan pun tertidur dan bermimpi indah hingga pagi tiba. Begitulah yang dilakukan sang Putri Mawar terus-menerus selama bertahun-tahun. Setiap malam, Putri Mawar bersama dengan burung emas kecil selalu menyanyikan lagu pengantar tidur yang indah, penuh dengan kasih. Sehingga semua orang tertidur, bermimpi indah, sampai fajar terbit. Hingga pada suatu hari, ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang penyihir jahat yang tidak menyukainya, sekaligus iri padanya karena semua orang suka pada sang putri, berniat untuk mengutuk sang putri. Abrakadabra, simsalabim, dengan mantra ini reduplah warna mawar pada rambut sang putri. Redup, redup, redup dan menghitamlah, kata penyihir itu. Benar saja, seketika saat itu rambut Putri Mawar mendadak langsung berubah menjadi hitam kelam. Meski begitu, Putri Mawar tetap berusaha melakukan kegiatan rutinnya. Ia keluar ke balkon, lalu bertepuk tangan. Tetapi ketika burung emas itu muncul dan hinggap di bahunya, rambutnya tidak bercahaya lagi. Bahkan saat dirinya bernyanyi mengikuti nyanyian merdu burung emas, nyanyiannya tak lagi seindah dulu. Bahkan justru nyanyiannya membuat penghuni istana dan seluruh rakyatnya bermimpi buruk. Ini membuat perasaan Putri Mawar menjadi sangat sedih. Pada keesokan harinya, dengan perasaan yang masih gundah gulana, sang putri bertanya kepada burung emas. Katakanlah wahai burung emas, bagaimana caranya aku bisa membuat mimpi rakyat dan penghuni istana ini kembali indah dan mereka bisa tertidur nyenyak hingga fajar terbit? Celupkanlah rambut hitammu dalam air yang sudah bercampur dengan bunga mawar, putri. Maka rambutmu akan kembali seperti semula, jawab si burung emas. Tanpa bertanya lagi, sang putri segera mencari bunga mawar untuk melaksanakan saran dari burung emas. Putri Mawar kemudian mengisi baskomnya dengan air, lalu menaburkan kelopak mawar di permukaannya. Setelah itu, dia mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar yang ada di baskom tersebut. Benar saja, seperti sebuah keajaiban, warna rambutnya kembali seperti semula, yaitu warna merah terang. Malamnya, ketika burung emas bertengger di bahunya, akhirnya rambut merahnya kembali bercahaya menerangi langit malam. Sang putri menyanyikan lagu pengantar tidurnya, dan lagi-lagi, kembali seperti semula, semua orang di kerajaan itu tertidur dan bermimpi indah sampai fajar terbit. Tapi, mendengar kabar sihirnya sudah berhasil dipatahkan, penyihir jahat itu sangat marah.
Dengan penuh kebencian dia memutuskan untuk sekali lagi mencoba mengirim sihirnya pada sang putri. Abrakadabra, simsalabim. Dengan segala kekuatan gelap, warna merah mawar pada rambut Putri Mawar akan redup lagi. Redup dan menghitam. Lagi-lagi rambut sang putri kembali berubah menjadi hitam. Hanya saja kali ini penyihir jahat juga mengambil dan menyingkirkan semua bunga mawar dan pohon mawar di seluruh wilayah kerajaan agar sang putri tidak dapat mengembalikan warna merah pada rambutnya. Mari kita lihat sekarang bagaimana usahamu dalam mematahkan kekuatanku. Kata sang penyihir merasa puas lalu mencibir dengan penuh dengki. Lagi-lagi hal ini membuat perasaan sang putri menjadi sangat sedih dan juga bingung. Ia kemudian sekali lagi bertanya pada burung emas. Katakanlah wahai burung emasku, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku begitu indah hingga fajar menyingsing? Celupkanlah rambut hitammu dalam air yang sudah bercampur dengan bunga mawar, Putri. Maka rambutmu akan kembali seperti semula. Jawaban burung emas masih sama seperti sebelumnya. Iya, tapi kali ini di mana aku bisa menemukan bunga mawar? Aku sudah berkeliling wilayah kerajaan dan tidak kutemukan pohon mawar, bahkan satu tangkai bunga mawar pun tidak ada, burung emas. Kata sang putri. Celupkanlah rambut hitammu dalam air yang sudah bercampur dengan bunga mawar, Putri. Maka rambutmu akan kembali seperti semula. Kata burung emas sekali lagi sebelum kemudian terbang menjauh. Sang putri merasa bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Perasaannya sangat sedih hingga tanpa terasa matanya berkaca-kaca. Dan jatuhlah air matanya. Satu tetes air matanya pun jatuh ke tanah di bawahnya. Pada saat yang sama, tampaklah seorang pangeran muda tampan yang entah dari mana datangnya berhenti di bawah balkon sang putri. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil yang di dalamnya terdapat sehelai rambut merah. Ia lalu membungkuk dan meletakkan rambut itu di atas air mata sang putri yang tadi jatuh ke tanah. Saat itulah keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja rambut merah yang ditaruh di atas air mata sang putri tersebut berubah menjadi sekuntum bunga mawar merah. Sang pangeran lalu segera mengambil mawar itu dan membawanya ke hadapan sang putri. Tuan Putri, dengan bunga mawar ini di dalam air, celupkanlah rambut sang putri ke dalamnya. Setelah sang putri melihat bunga mawar itu, ia segera menyeka air matanya, lalu memetik kelopak mawar dari bunga itu dan diletakkan di atas air di baskom. Kemudian, seperti sebelumnya, dia mencelupkan rambutnya ke dalam baskom itu. Dan sihir itu pun kembali patah. Rambutnya kembali ke warna aslinya, merah terang. Semua orang dalam istana pun terkejut dibuatnya. Dan Raja Ayahanda sang putri bertanya pada sang pangeran. Anak muda, di mana kau menemukan sehelai rambut merah milik anakku itu? Sang pangeran pun menjawab, ketika Putri Mawar dan aku sama-sama masih anak-anak, aku mengambil sehelai rambut dari kepalanya Baginda sebagai tanda kesetiaanku padanya. Dan dia juga melakukan hal yang sama kepadaku, mencabut sehelai rambutku dan disimpannya. Itu benar, Ayah. Sang putri meyakinkan ayahnya, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil pula. Dia membukanya untuk mengambil sehelai rambut milik pangeran tampan itu. Rupanya Putri Mawar dan pangeran itu sudah saling mengenal sejak kecil dan berjanji untuk saling setia. Sehingga pangeran berniat membantu sang putri lepas dari sihir jahat itu. Semua orang di istana merasa sangat lega dan sangat gembira mendengar berita tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang pangeran dan Putri Mawar menikah dan mereka hidup berbahagia. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa kutukannya telah dipatahkan lagi, si penyihir jahat makin merasakan dendamnya membengkak dan membengkak sedemikian rupa, sehingga seluruh amarah dan kebenciannya membuatnya meledak menjadi ribuan kepingan kecil.
Setelah penyihir itu menghilang menjadi abu, mulai saat itu bunga mawar tumbuh kembali di setiap taman di kerajaan. Setelah menikah, sang putri tetap melakukan kebiasaan lamanya. Ia kembali menyanyikan lagu pengantar tidur dengan lembut dan penuh kasih. Sehingga rakyatnya bisa tidur dengan nyenyak dan bermimpi indah hingga fajar menyingsing. Itu tadi teman-teman, kisah Putri Mawar dan Burung Emas. Berikan komentar kalian yuk dan klik like-nya ya. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk subscribe dan follow ya teman-teman, supaya kalian bisa terus mengikuti kisah-kisah dari cerita Gantari. Terima kasih banyak, sampai jumpa pada kisah berikutnya.